Nah, jadi menurut saya yang Pro 4G ini agak gimana gitu ya. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang sang jawara baru di tahun 2023 ini. Oke, langsung aja ya. Kemarin tuh Xiaomi di Indonesia telah mengadakan sebuah event untuk merilis Redmi Note 12 seriesnya. Nah, kira-kira apa aja yang ada di event tersebut? Kita bahas mulai dari Redmi Note 12 seriesnya. Ya, seperti biasa lah ya. Yang diperkenalkan pertama kali tentu saja adalah Redmi Note 12 biasanya. Dan di sini Redmi Note 12 biasanya ini menggunakan Snapdragon 685 yang mengalami peningkatan sekitar 10-15% dari pendahulunya guys. Meskipun begitu, akhirnya Xiaomi ini berhasil membawa ya AMOLED display yang 120 Hz ke Redmi Note 12 biasanya. Dan tentu saja hal ini akan membuat para pencinta Xiaomi Redmi Note 12 ini semakin nyaman ya untuk melihat atau menonton acara di YouTube atau di Netflix. Lalu harga yang disematkan oleh Xiaomi Indonesia ini adalah sekitar 2,5 jutaan ya guys. Dan tentunya kalau nggak salah harga ini adalah harga yang udah dipotong 100.000. Jadi kalau misalnya kalian beli early bird, harga awalnya 2,5 tapi harga aslinya sekitar 2,6. Xiaomi Indonesia juga merilis versi 8 GB-nya di Redmi Note 12 yang biasa ini. Jadi ya kalian bisa milih model mana dengan RAM yang berapa sesuai yang kalian mau di Redmi Note 12 yang biasa ini guys. Kita lanjut ke Redmi Note 12 Pro 4G ya. Ya, kenapa ada 4G? Karena nanti juga ada yang 5G-nya atau 5G-nya. Nah, yang 4G ini mereka hanya menambah kelebihannya itu di kameranya saja guys. Tapi menurut saya Snapdragon yang digunakan pada Redmi Note 12 4G ini itu cukup mengecewakan ya, karena mereka hanya menggunakan Snapdragon 732G yang sudah sejak lama ya itu dipakai di Redmi Note yang sebelumnya. Dan peningkatan ini menurut saya nggak seberapa berarti ya kalau kalian udah punya Redmi Note series yang lama-lama yang udah menggunakan 732G juga gitu loh. Nah, jadi menurut saya yang Pro 4G ini agak gimana gitu ya. Oleh karena itu Xiaomi juga bingung ya di Indonesia ini untuk merilis dengan harga berapa. Dan mereka mengatakan bahwa harganya nanti akan keluar di akhir Mei. Cukup lama juga ya. Selanjutnya yaitu adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Nah, yang versi 5G ini menurut saya adalah highlight dari Redmi Note series 12 ini ya guys. Karena menurut saya peningkatannya sangat banyak banget. Dan di sini Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1080 yang menurut saya lumayan kenceng dan lumayan enak untuk dibuat main game ya guys. Jadi kalau skor Antutunya sekitar 500 ribuan lebih dan katanya sih mengalami peningkatan 30% ya dari yang versi Redmi Note 11 Pro 5G sebelumnya itu guys. Nah, jadi disinilah keunggulan dari Xiaomi Redmi Note series ini mulai muncul. Selain itu juga menggunakan sensor kamera dari Sony IMX766 yang banyak juga digunakan di smartphone flagship lainnya guys. Jadi ya peningkatannya itu cukup oke banget di sini. Selain itu juga chargingnya sampai 67 watt ya. Dan dengan semua peningkatan tersebut, kira-kira harganya berapa? Nah, harganya ternyata adalah 4,5 juta kalau kalian early bird, tapi kalau kalian nggak early bird sekitar 4,6 jutaan. Yang menurut saya ya harganya cukup masuk akal lah untuk sebuah Redmi Note series. Tapi ya kalau kalian menunggu Poco, mungkin Poco bisa menawarkan harga yang lebih bagus dengan performa yang lebih kencang lagi guys.
Jadi ya terserah kalian, apakah kalian mau ambil yang ini atau enggak. Nah, sayangnya Redmi Note 12 yang Pro Plus ini nggak muncul guys di Indonesia. Padahal yang di luar negeri itu ada yang sampai versi Pro Plus-nya. Ya, meskipun Pro Plus ini hanya berbeda di chargingnya, speednya bisa sampai 120 watt, dan juga kameranya bisa sampai 200 megapiksel. Tapi ya nggak tahu sih kenapa ya di Indonesia ini tidak dimasukkan. Mungkin karena harganya bisa terlalu tinggi sampai 5 jutaan. Dan mungkin nantinya akan bersaing banget gitu ya dengan Poco Indonesia. Nah, oke. Itu yang diluncurkan di event yang Redmi Note 12 series. Tapi mereka juga meluncurkan banyak IoT devices ya untuk Xiaomi ini. Kita mulai dari Redmi Watch 3. Menurut saya Redmi Watch 3 ini nggak memiliki peningkatan yang drastis ya dari sebelumnya. Tapi ya buat kalian yang ingin mengupgrade ya silakan aja. Dan ini dihargai dengan harga 1,2 jutaan guys. Yang menurut saya cukup mahal ya untuk sebuah smartwatch yang nggak bisa menggunakan aplikasi. Nah, lalu juga ada Redmi Buds 4 Pro yang saya suka sih dengan Redmi Buds 3 Pro-nya karena ya harganya dulu murah banget guys, 600 ribuan tapi bisa dapat kualitas yang lumayan oke. Tapi Redmi Buds 4 Pro ini ternyata lumayan mahal, sekitar 1 jutaan, tapi kalau kalian beli waktu early bird itu jadi harganya 950 ribuan yang dipotong 50 ribu aja. Nah, tapi peningkatannya kayaknya sih oke, tapi ada satu kekurangan yaitu Redmi Buds 4 Pro ini sudah nggak ada wireless charging lagi ya di casingnya. Tapi untuk peningkatan yang lainnya itu lumayan signifikan, seperti katanya suaranya lebih oke dan bisa high res audio atau LDAC juga. Dan ya peningkatan baterainya pun cukup signifikan, bisa sampai 36 jam kalau menggunakan casingnya. Dan katanya sih untuk sekali pakai di telinga itu bisa sampai 9 jam kalau memakai fitur yang transparansi. Jadi kalau yang ANC katanya bisa sampai 6,5 jam. Jadi lumayan oke lah ya untuk peningkatan dari Redmi Buds 4 Pro ini sendiri. Nah, lalu kita lanjut juga ada yang namanya Redmi Buds 4. Nah, Redmi Buds 4 ini menurut saya desainnya mirip banget dengan Redmi Buds 3 Pro yang sebelumnya. Mungkin fiturnya sama ya, tapi karena sekarang udah ada yang lebih bagus dari itu, makanya yang Redmi Buds 3 Pro ini dinamakan ulang menjadi Redmi Buds 4. Dan harganya pun lebih murah daripada sebelumnya. Yang sebelumnya 600 ribu lebih, ini jadi 600 ribu pas. Dan kalau kalian misalnya beli pada waktu early bird juga dapat potongan diskon 50 ribu guys. Jadi 550 ribu saja. Nah, setelah itu Xiaomi juga akhirnya mengenalkan monitor gamingnya ya, yang harganya sekitar 3.500 ribuan. Nah, di sini katanya sih harga aslinya kalau dari Cina itu ya guys, itu sekitar 2,8-2,7an sih. Masuk Indonesia jadi 3,5. Jadi ya banyak yang penggemarnya GTID itu ya, channel yang suka bahas tentang monitor itu ngomong Xiaomi Indonesia ini masih badut juga guys. Ya badut karena apa? Karena mereka nggak bisa gitu loh memberikan harga yang lebih murah lagi dan bersaing di pasaran monitor Indonesia. Ya saya sih berharap banget ya Xiaomi ini bisa bersaing gitu loh di semua lininya. Kalau bisa ya monitornya ini dimurahin lagi gitu ya supaya bisa bersaing gitu loh ya di pasaran monitor Indonesia. Tolonglah Xiaomi. Nah, tidak ketinggalan juga Xiaomi memperkenalkan ada CCTV kamera yang di dalam dan juga robot vacuum cleanernya juga yang terbaru ya guys. Nah, kalian bisa cek sendiri harganya berapa. Itu kalau nggak salah yang vacuum cleanernya itu 2,3 untuk pembelian pertama, harga aslinya 2,5an kalau nggak 2,6an. Nah, yang satunya yang untuk CCTV kameranya itu sekitar 500 ribuan. Saya lupa berapa tepatnya, tapi kalian bisa cek langsung di website.
Nah, mungkin kira-kira itu aja sih yang diluncurkan Xiaomi di acara Redmi Note 12 series eventnya. Nah, menurut saya dari semua serinya yang di Redmi Note 12 ini ya guys, yang paling bagus dan paling worth untuk kalian bisa upgrade ke sana itu adalah yang Redmi Note 12 Pro 5G-nya guys. Karena apa? Yang sebelum-sebelumnya ya menurut saya sih biasa aja gitu loh. Kalian bisa mendapatkan semua fiturnya itu dari smartphone merek lainnya juga. Tapi yang di Redmi Note 12 Pro 5G, menurut saya mereka memberikan yang terbaik ya dari semua lini Redmi Note 12 seriesnya. Dan ya, kalau kalian memang pingin upgrade, saya sarankan beli yang versi Pro 5G-nya guys. Nah, tapi kalau misalnya kalian bukan pembeli versi Pro ya, dan kalian sekarang masih di Redmi Note misalnya 8 atau 7 gitu, kalian sebetulnya layak banget untuk upgrade ke Redmi Note yang 12 biasa. Pokoknya jangan beli yang Pro 4G deh guys, soalnya itu enggak banget ya. Itu fiturnya udah lama semua, Snapdragon-nya juga udah lama, dan menurut saya itu paling nggak worth it banget untuk dibeli. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau upgrade yang versi biasa dari yang Redmi Note yang udah jadul, menurut saya worth it banget karena layarnya sekarang udah 120 Hz. Nah, kalau kalian penggemar Pro, yang misalnya belinya ya sekitar Redmi Note Pro 10 atau Redmi Note 9 Pro gitu, menurut saya masih oke lah ya untuk upgrade yang Redmi Note 12 Pro 5G ini guys. Ya mungkin itu aja berita yang ingin saya sampaikan hari ini. Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang event dari Xiaomi di Indonesia kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Xiaomi ini menurut saya setelah ditinggal Alvinse jadi kurang wow gitu ya eventnya. Kurang gempar gimana gitu loh. Memang Alvinse itu ciamik banget sih menurut saya untuk promosiin Xiaomi di Indonesia.